Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat ini, kekuatan Lindong telah melonjak pesat dan dia sudah memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan para ahli sejati. Perjalanan selanjutnya di harta karun kuno kemungkinan besar akan sangat intens. Meskipun Sungai Pil mengandung Ki Nirvana yang tak terhitung jumlahnya dan bukanlah keputusan yang buruk untuk tetap berada di tempat ini, Lindong tahu bahwa harta sebenarnya di dalam harta rahasia kuno bukanlah Sungai Pil ini. Ada lebih banyak lagi rahasia dan harta karun di wilayah yang lebih dalam. Oleh karena itu, Lindong dengan tegas meninggalkan lingkungan pelatihan yang baik ini dalam menghadapi dua pilihan tersebut. Bagaimanapun juga, ia masih harus membantu tikus kecil menemukan pil samsara itu. Little Flame biasanya tidak menentang keputusan Lindong. Makanya, yang dia lakukan hanyalah segera menganggukkan kepalanya. Lindong tidak tinggal lebih lama lagi setelah melihat ini. Dia berubah menjadi cahaya merah sebelum dia bergegas menuju tempat yang jauh. Api kecil juga mengikuti di belakangnya. Lindong baru saja pergi sebentar ketika dia merasakan fluktuasi Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari tempat Sungai Pil berada. Ia bahkan mampu mendengar berbagai makian. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan senyum. Apakah orang-orang itu akhirnya tidak bisa mengendalikan diri dan akhirnya berjuang untuk platform pelatihan itu? Hei, kawan kecil, tidak kusangka kau benar-benar menguasai jari surgawi yang memenjarakan sunyi-sunyi hingga sejauh ini. Kau benar-benar punya bakat. Saat ini, tikus kecil juga muncul. Matanya agak aneh saat menatap Lindong sambil terkekeh. Jari surgawi yang memenjarakan kesunyian besar itu sendiri bukan sekadar seni bela diri manifestasi. Hanya saja dulu aku tidak mampu memahaminya. Kini setelah aku menembus tahap nirwana, akhirnya aku bisa memahami metode latihan yang lebih dalam itu. Lindong tertawa. Dia akhirnya menyadari bahwa jari surgawi yang memenjarakan kesunyian besar sebenarnya memiliki metode pelatihan yang mendalam saat dia menerobos ke tahap nirvana. Orang yang menciptakan seni bela diri ini sepertinya bukan siapa-siapa saat itu. Aura semacam itu bahkan lebih kuat dariku saat aku berada di puncak. Mata tikus kecil tampak sedikit serius saat mengatakannya. Kaisar Desolate Agung. Itulah nama orang yang menciptakan seni bela diri ini. Lindong sedikit mengangguk. Ini adalah sedikit informasi yang dia peroleh dari jari surgawi yang memenjarakan Desolate besar. Namun, dia tidak tahu apakah Great Desolate Emperor ini hanyalah sebuah bentuk alamat atau nama aslinya. Namun, hanya dengan melihat kata-kata itu, kemungkinan besar orang tersebut adalah orang penting dan hebat di zaman dahulu. Kaisar kesunyian besar, mereka yang bisa disebut kaisar pada zaman kuno bukanlah individu yang sederhana. Marten kecil bergumam pada dirinya sendiri. Segera, ia tertawa dan berkata, sepertinya keberuntunganmu cukup bagus. Alasan mengapa seni bela diri jiwa kuat adalah karena sedikit jiwa yang ditinggalkan oleh penciptanya. Kaisar Desolate Agung memiliki latar belakang yang cukup hebat. Sedikit jiwanya cukup untuk mengguncang langit dan menggerakkan bumi. Kemungkinan besar seni bela diri ini bukanlah benda biasa bahkan di antara seni bela diri jiwa. Seni bela diri jiwa juga dibagi ke dalam kategori dengan berbagai kekuatan. Itu juga dipisahkan menjadi peringkat rendah, menengah dan tinggi. Perbedaannya ditentukan oleh kekuatan jiwa yang ditinggalkan sang pencipta dan kekuatan sebenarnya. Seseorang seperti Great Desolate Emperor, yang telah menciptakan Great Desolate Imprisoning Heavenly Finger ini kemungkinan besar memiliki kekuatan dan status yang cukup besar. Kemana tujuanmu selanjutnya? Marten kecil bertanya sekali lagi. Ayo pergi ke daerah yang lebih dalam. Kemungkinan pil samsara dan harta karun lainnya terletak di tempat itu. Lindong merenung keras. Dia tahu bahwa orang-orang atau faksi yang memiliki kualifikasi untuk memasuki wilayah terdalam dari harta karun kuno bukanlah karakter biasa. Bahkan kerajaan tebing iblis mungkin akan dianggap biasa saja di tempat-tempat itu. Oleh karena itu, bukanlah perkara mudah untuk mendapatkan harta karun di tempat tersebut. Mata tikus kecil jelas menjadi panas sesaat ketika dia mendengar pil samsara. Ia segera tersenyum dan berkata, harta karun kuno ini seharusnya merupakan aliansi beberapa sekte saat itu. Pasti akan ada beberapa warisan dari sekte kuno di wilayah yang lebih dalam. Jika Anda beruntung,
Anda bahkan mungkin menemukan harta karun jiwa surgawi atau bahkan seni bela diri jiwa. Sudut mulut Lindong terbuka ketika dia mendengar ini. Setelah menyaksikan kekuatan jari surgawi yang memenjarakan Desolate besar, dia secara alami mendambakan seni bela diri jiwa itu. Akan sangat bermanfaat jika dia bisa mendapatkannya. Kecepatan kelompok tidak berkurang saat mereka berbicara. Jumlah orang yang terbang melewati langit menjadi semakin padat saat mereka perlahan-lahan menjauh dari Sungai Pil dan mendekati wilayah terdalam dari harta karun rahasia kuno ini. Ada ekspresi gembira di wajah banyak orang. Berita tentang lokasi peninggalan sekte tersebut tersebar secara samar-samar dan berulang kali. Orang-orang di sini sangat menyadari apa yang diwakili oleh peninggalan kuno itu. Tidak ada yang tahu di mana letak warisan dari sekte kuno ini. Oleh karena itu, terlepas dari apakah berita itu nyata atau tidak, kebanyakan orang masih akan dengan cemas menagih dan memeriksanya. Saat Lindong bepergian, dia juga secara pribadi melihat beberapa peninggalan sekte kuno itu. Itu adalah pulau terapung yang lebih besar. Peninggalan di pulau itu bisa dibilang cukup lengkap. Dia bahkan samar-samar bisa melihat beberapa karakter kuno di puncak gunung di pulau itu. Tampaknya itu adalah sekte kuno yang disebut Sekte Tulang Gelap. Saat ini, cukup banyak orang yang bergegas ke udara di atas pulau ini setelah mendengarnya. Setelah itu, mereka bergegas menuju interior. Kadang-kadang, seseorang bahkan bisa merasakan fluktuasi Yuan Power yang muncul dari dalamnya. Jelas sekali, perkelahian telah terjadi untuk bersaing memperebutkan sesuatu. Lindong melirik ke tempat itu sebelum menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Yang disebut Sekte Tulang Hitam ini jelas tidak dianggap sebagai eksistensi penting dalam aliansi ini. Oleh karena itu, kemungkinan besar tidak akan ada hal-hal besar. Seperti dugaan Lindong. Setelah orang-orang itu mencari berkali-kali di sekitar peninggalan sekte kuno itu dan gagal mendapatkan imbalan yang memuaskan, pelecehan mulai terjadi di mana-mana. Seluruh area memiliki nuansa lucu. Lindong menyeringai saat menyaksikan adegan ini. Sambil menggelengkan kepalanya, saat dia hendak berbalik, dia melihat beberapa sosok bergegas mendekat pada saat ini. Akhirnya, mereka berteriak dengan liar ke arah tempat ini. Mata Lindong diarahkan ke tempat yang tidak jauh dari situ. Ada sekelompok orang yang berinteraksi dengan gelisah. Meskipun suara mereka sangat lembut, namun masih sepenuhnya terserap ke dalam telinga Lindong. Dua sosok melintas secepat kilat di ruang gelap keabu-abuan yang dipenuhi retakan spasial. Dalam sekejap mata, mereka sudah muncul di ujung pandangan seseorang. Kedua tokoh ini tentu saja adalah Lindong dan Api Kecil. Awalnya, yang pertama berencana untuk bergegas ke bagian terdalam dari harta karun rahasia kuno. Namun, perkembangan tak terduga muncul di tengah perjalanan. Trio Moling telah mengikutinya selama beberapa waktu dan Lindong menganggap mereka sebagai temannya. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa mereka mengalami masalah, mengingat karakternya, dia tentu tidak akan berdiam diri saja. Rumor tentang sisa-sisa sekte jelas menyebar ke seluruh wilayah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Duo Lindong melihat sejumlah orang terus-menerus bergerak dari segala arah saat mereka bergegas menuju sisa-sisa kuno. Jelas sekali, semuanya memiliki tujuan yang sama. Sepertinya rumor tentang sisa-sisa sekte kuno memang benar. Mata Lindong menunjukkan ekspresi pemikiran yang mendalam ketika dia melihat adegan ini. Saat ini, sebagian besar kerajaan di wilayah ini berada dalam kondisi di mana mereka akan segera merespons apapun. Namun, mereka tidak begitu saja mengikuti orang lain. Dari kelihatannya, kemungkinan sisa-sisa sekte kuno ini akan sedikit berbeda dari yang lain. Jika tidak, hal itu tidak akan menarik begitu banyak pakar. Ini sedikit merepotkan, gumam Lindong pada dirinya sendiri. Ada begitu banyak ahli dan kerajaan yang mengamati sisa-sisa sekte kuno ini. Namun, sisa-sisa sekte kuno yang terpelihara sepenuhnya memiliki penghalang pelindung yang sangat kuat. Hanya dengan mendapatkan segel sekte, seseorang dapat memasukinya dan mendapatkan warisan. Akibatnya, segel sekte itu secara alami menjadi kentang panas dan tak terhitung banyaknya orang yang mengincarnya. Mungkin masih baik-baik saja jika orang yang mendapatkan segel itu adalah seorang ahli yang kuat, dengan reputasi terkenal. Meskipun yang lain akan kesal, mereka tidak berani melakukan apapun. Sayangnya, Moling dan dua orang lainnya jelas belum mencapai level seperti itu. Masalah mereka yang berasal dari Kekaisaran Yan besar,
sebuah kerajaan tingkat rendah, telah menarik banyak perhatian. Dengan demikian, memiliki segel sekte di tangan mereka tidak hanya akan gagal memberi mereka warisan apapun, tetapi juga akan membawa bencana bagi mereka. Seseorang mungkin tidak melakukan pelanggaran apapun, tetapi dia akan menderita karena memiliki harta karun. Ini karena di mata banyak kerajaan dan pakar, Moling dan dua lainnya tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki segel sekte. Oleh karena itu, kelompok Moling hanya punya dua pilihan. Serahkan segel sekte atau serahkan nyawa kecil mereka. Tanpa kekuatan yang cukup, bahkan keberuntungan yang turun dari surga bisa langsung berubah menjadi bencana. Lindong sedikit melengkungkan bibirnya. Dia segera mengangkat kepalanya sebelum matanya melihat ke kejauhan. Yang bisa dia lihat hanyalah sebuah pulau terapung yang sangat besar tiba-tiba muncul di cakrawala pandangannya. Pulau ini adalah pulau terbesar yang pernah dilihat Lindong sepanjang perjalanannya ke tempat ini. Terlebih lagi, ada riak energi samar yang menyebar dari pulau itu. Mata Lindong berangsur-angsur menyipit saat dia melihat pulau besar ini. Pulau besar itu saat ini penuh sesak dan kacau. Banyak sosok yang melayang di udara di atas pulau seperti belalang. Sementara itu, kebisingan berkumpul sebelum menyebar ke kejauhan. Pada saat ini, semua pandangan di pulau itu pada dasarnya berkumpul ke arah tertentu. Itu adalah bagian tengah pulau. Ada aula kuno besar di tengahnya. Aula tersebut mungkin tampak rusak, tetapi jelas dianggap lengkap jika dibandingkan dengan reruntuhan lainnya. Selain itu, ada cahaya merah melingkar samar yang dipancarkan di dalam aula besar, menutupi keseluruhannya. Ini mungkin alasan utama mengapa aula tersebut dapat dilestarikan dengan baik selama bertahun-tahun. Ada sebuah monumen batu tinggi yang berada di dalam penghalang cahaya melingkar. Di atasnya ada beberapa kata-kata kuno yang samar-samar terlihat. Sekte Awan Kering, salah satu pelindung aliansi. Kemungkinan besar orang-orang yang hadir tidak tahu banyak tentang sejarah harta karun rahasia kuno ini. Namun, hanya dengan melihat arti kata-kata itu, samar-samar mereka dapat merasakan bahwa sekte ini luar biasa. Kemungkinan besar akan ada warisan sekte asli di dalamnya. Oleh karena itu, jika mereka bisa mendapatkannya, mereka pasti bisa menonjol di medan perang kuno ini. Faktanya, mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan seni bela diri jiwa yang didambakan semua orang. Panas mendidih tiba-tiba melonjak ke mata banyak orang ketika mereka memikirkan hal ini. Setelah itu, mereka mengalihkan perhatian mereka dan mengumpulkannya di tempat di luar penghalang cahaya. Ada 3 sosok di tempat itu. Masing-masing tangan mereka memegang segel khusus, yang memancarkan cahaya redup. Banyak pasang mata yang menatap dengan rakus pada segel di tangan mereka. Namun ketika mereka melirik ke arah ketiga orang itu, mata mereka akan memiliki ekspresi mengejek dan sombong tambahan. Di hadapan niat jahat kelompok singa dan harimau ini, ketiga sosok ini tampak seperti sekelompok domba yang tak berdaya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu untuk disembelih sesuai keinginan orang lain. Ketiga sosok ini secara alami adalah Ling Mo dan 2 orang lainnya yang telah memperoleh segel sekte. Pada saat ini, ekspresi mereka sangat jelek ketika mereka melihat ke langit, di mana kerajaan dan ahli dari berbagai tempat menatap mereka dengan niat buruk. Kegembiraan awal mendapatkan segel telah sepenuhnya lenyap dalam situasi ini. Mereka memahami dengan jelas sekali mereka berani melakukan gerakan yang tidak biasa bahkan sekecil apapun sekarang. Kemungkinan besar serangan fatal yang tak terhitung jumlahnya akan menyerang mereka dengan segera hingga abu mereka tidak tersisa. Perkembangan situasi ini juga melebihi ekspektasi mereka. Awalnya, trio Moling ingin datang ke sini dan mencoba peruntungan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa mereka akan mendapatkan segel sekte secara tidak sengaja. Terlebih lagi, segel tersebut telah menyebabkan sisa-sisa sekte di lokasi ini muncul, yang secara tidak sengaja menarik kerajaan-kerajaan lain dan individu-individu kuat. Kegembiraan asli mereka yang liar tampaknya telah basah kuyup oleh baskom berisi air sedingin es yang mengalir dari dahi mereka, setelah munculnya kerajaan-kerajaan yang kuat ini. Ejekan di mata orang-orang kuat ini bagaikan jarum yang menembus tubuh. Jika bukan karena semakin banyaknya kerajaan yang datang dari belakang, kemungkinan besar seseorang sudah menyerang mereka dan tidak menunda-nunda sampai sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Saat mereka sedang ditatap oleh banyak orang seperti monyet di kebun binatang, salah satu dari mereka, Duyun tanpa sadar terkekeh pahit.
Setelah itu, dia berbalik ke arah Mo Ling, sebelum bertanya. Saat ini, mereka bertiga telah mencapai setengah langkah menuju tingkat nirwana dan mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai tahap nirwana. Namun, mereka semua memahami bahwa kekuatan mereka saat ini tidak akan memberi mereka perlindungan sedikit pun dalam situasi mereka saat ini. Ekspresi Mo Ling saat ini serius. Dia mengepalkan tinjunya sebelum mengendurkannya lagi, sementara ekspresi lesu terlihat di matanya. Sepertinya mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan sedikit pun untuk membalas dalam situasi ini. Berita itu seharusnya sudah menyebar sekarang karena kita sudah menundanya begitu lama. Saudara Lindong pasti akan datang jika dia mendengarnya. Mensan yang berukuran besar menggaruk kepalanya dan berkata, situasinya tidak bagus. Jika Lindong datang, kita mungkin akan melibatkan dia. Dia sudah cukup membantu kita. Mo Ling tersenyum pahit dan berkata, kalau memang mustahil, serahkan saja segel kita. Pada akhirnya, hidup kita lebih penting dari hal-hal ini. Hanya bisa dikatakan bahwa kita tidak memiliki kekayaan untuk menikmatinya. Du Yun menghela nafas sambil berkata, bahkan jika kita menyerahkannya, kita tidak bisa melepaskan orang-orang ini dengan mudah. Ekspresi menyeramkan muncul di mata Mo Ling. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memandang ke 4 kelompok pria yang paling dekat dengan mereka. Mereka adalah 4 kerajaan tingkat tinggi yang kekuatannya tidak kalah dengan kerajaan tebing iblis. Selain itu, para pemimpin keempat kerajaan ini semuanya adalah ahli tahap Yuan Nirvana yang asli. Selain itu, dikabarkan bahwa keempat orang tersebut juga memiliki kualifikasi untuk menyerang 2 tahap Yuan Nirvana. Oleh karena itu, sebenarnya, keempat kelompok ini adalah yang terkuat saat ini. Hehe, kenapa? Apakah kamu akhirnya memikirkannya dengan matang? Seorang pria berpakaian hijau dari salah satu dari 4 kerajaan tingkat tinggi tersenyum sedikit dan bertanya dengan nada mengejek ketika Mo Ling mengangkat kepalanya. Saya tahu bahwa kami bertiga tidak memiliki kemampuan untuk menjaga segel sekte ini. Karena Anda menginginkannya, kami akan memberikannya kepada Anda. Mo Ling tanpa ekspresi. Suaranya berhenti sejenak sebelum bertanya, namun, hanya ada 3 segel sekte. Bagaimana Anda ingin mendistribusikannya? Suasana 4 kerajaan tingkat tinggi menegang tanpa ada yang menyadarinya, saat kata-kata Mo Ling terdengar. Keempat ahli tahap Yuan Nirvana mengecilkan mata mereka. Suasana aneh itu menegang sesaat sebelum pria berpakaian hijau itu dengan dingin tertawa ke arah Mo Ling. Apakah kalian mencoba mempermainkan kami satu sama lain? Itu bukanlah strategi yang buruk. Kamu tidak berhak memutuskan bagaimana kami akan mendistribusikannya. Serahkan segel sekte dengan patuh. Jangan sia-siakan sedikit kesabaran yang kami miliki. Seorang pria berwajah gelap mengulurkan tangannya dan berteriak. Mata Mo Ling menjadi sedikit dingin ketika dia melihat pihak lain sepertinya merasakan sesuatu. Namun, dia tidak punya alternatif lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertukar pandang dengan 2 orang lainnya, sebelum dia melemparkan lengannya dengan sikap yang sangat enggan. Segera, segel sekte di tangannya terbang keluar. Ekspresi panas yang liar muncul di mata 4 kerajaan tingkat tinggi saat mereka melihat 3 segel sekte yang terbang di atasnya. Namun, semua orang secara logis memilih untuk tidak bertindak. Ini karena mereka memahami bahwa jika mereka menunjukkan pemikiran yang tidak biasa pada saat ini, kemungkinan besar 3 orang lainnya akan menyerang mereka secara bersamaan. Keempat sekte itu seimbang dan menghadapi 3 sekte lainnya sendirian adalah keputusan diri. Oleh karena itu, di bawah pengawasan banyak mata, 3 segel sekte secara bertahap muncul di depan 4 kerajaan tingkat tinggi. Namun, ketika mata mereka saling bersilangan dan mereka hendak mencapai kesepakatan tentang siapa yang harus memiliki segel sekte, angin tiba-tiba bertiup melewati langit dan secara akurat mengenai ketiga segel sekte tersebut. Suara sedikit teredam muncul dan 3 segel sekte terbang mundur. Akhirnya, mereka sekali lagi digantung di depan mata kelompok Mo Ling yang tertegun. Siapa orang pengecut ini? Keluar! Ekspresi para pemimpin dari 4 kerajaan tingkat tinggi segera berubah suram, ketika mereka melihat segel di tangan mereka sekali lagi telah terbang. Teriakan marah yang mengandung niat membunuh terdengar di pulau ini. Meskipun Kekaisaran Yan Agungku hanyalah sebuah kerajaan tingkat rendah, bukankah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri jika kamu berpikir bahwa kamu dapat merampok kami sesukamu? Suara samar tiba-tiba terdengar di udara.
Setelah itu, banyak sekali mata yang dialihkan. Mereka akhirnya berhenti di udara, di mana dua sosok tanpa sadar muncul. Lindong! Kelompok Moling segera berseru ketika mereka melihat orang di depan. Kegembiraan dan kegembiraan muncul di wajah mereka. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya segera terfokus pada dua sosok yang tiba-tiba muncul di atas pulau terapung. Semua orang sangat terkejut bahwa sebenarnya ada seseorang yang berani campur tangan dalam urusan 4 kerajaan tingkat tinggi ini. Pada saat yang sama, trio Moling mengenali Lindong. Segera, rasa terima kasih muncul di mata mereka. Namun, mereka bertiga segera menjadi jernih kembali saat kegembiraan mereka lenyap, dan kecemasan pun muncul. Mereka tahu bahwa reputasi Lindong cukup menakjubkan akhir-akhir ini dan bahkan kerajaan tebing iblis pun tidak bisa menanganinya. Namun, salah satu dari 4 kerajaan tingkat tinggi ini sama kuatnya dengan kerajaan tebing iblis. Oleh karena itu, jika mereka bergabung, bahkan Lindong pun akan terancam. Kamu adalah Lindong? Sementara ekspresi trio Moling berubah-ubah, dari 4 kerajaan tingkat tinggi, seorang pria berpakaian hijau juga mengenali wajah Lindong. Segera, raut wajahnya mengalami perubahan mendadak saat dia bertanya dengan suara rendah. Oh, Lindong yang berani menantang kerajaan tebing iblis? Sepertinya dia tidak istimewa. Pemimpin kekaisaran tingkat tinggi lainnya tertawa dingin sambil melirik Lindong. Dua pemimpin kekaisaran tingkat tinggi yang tersisa tidak tertawa seperti sebelumnya. Sebaliknya, ekspresi mereka berubah serius, menyebabkan orang yang tadi tertawa dingin terkejut. Segera, ekspresinya menjadi sedikit jelek ketika dia mencibir, Lindong, jangan berpikir bahwa kamu adalah tokoh besar hanya karena kekaisaran tebing iblis tidak dapat menangani kamu. Ini bukan masalah di mana kamu dapat ikut campur. Jika kamu mundur sekarang, aku bersedia membiarkan masa lalu berlalu. Segel sekte ini diperoleh oleh ketiga temanku di sini karena takdir. Oleh karena itu, mereka harus menikmati warisan di dalamnya. Bukankah tindakanmu terlalu berlebihan? Lindong mengabaikan orang yang tertawa saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Setelah mendengar hal ini, ekspresi pria berpakaian hijau dan dua orang lainnya berubah, sementara orang yang tertawa sebelumnya, tiba-tiba menjadi marah ketika dia berteriak, "Bocah, sebaiknya kamu tidak membuat masalah untuk dirimu sendiri. Dengan menyinggung kekaisaran tebing iblis, kamu sudah menjadi tunawisma. Aku mendengar bahwa Si Kun telah menerobos kedua tahap Yuan Nirvana. Jika dia mengetahui keberadaanmu, kemungkinan besar kamu bahkan tidak akan bisa mempertahankan kehidupan kecilmu yang menyedihkan. Namun, kamu masih berani bertindak begitu sombongnya di sini?" Ketika mereka mendengar ini, wajah trio pria berpakaian hijau itu sedikit bergerak. Ekspresi mereka sedikit aneh ketika mereka melihat ke arah orang yang berbicara. Lindong juga terkejut dengan kata-kata ini. Segera setelah itu, dia terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Tampaknya orang ini masih belum menyadari bahwa Si Kun telah dilumpuhkan olehnya. Pantas saja ekspresinya begitu aneh dibandingkan trio di sampingnya. Saudara Lindong, kami tidak menginginkan segel sekte ini. Berikan pada mereka. Ayo pergi. Moling segera berteriak, ekspresi cemas terlihat di matanya saat dia melihat suasana yang agak aneh ini. Mereka pun tidak mengetahui kabar mengejutkan yang terjadi beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, mereka buru-buru mencoba menghentikan Lindong ketika mereka melihat bahwa dia akan menantang 4 kerajaan tingkat tinggi. Mereka takut kalau Lindong akan terlibat karena mereka. Hei, sepertinya ketiga temanmu adalah orang-orang yang bijaksana. Serahkan segel sekte dan pergilah. Orang yang sejak awal mencibir adalah pemimpin kerajaan hutan besar, Qin Shen. Kekuatannya telah mencapai puncak tahap Yuan Nirvana dan dia adalah seseorang yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan Nirvana kedua. Oleh karena itu, dia tidak terlalu menghormati Lindong saat berbicara. Pandangan aneh melintas di mata 3 pemimpin kekaisaran tingkat tinggi lainnya, tetapi mereka tidak berbicara. Mereka tidak mengejek Lindong atau menghentikan Qin Shen. Tatapan Lindong dengan cepat menyapu mereka dan segera memahami apa yang mereka rencanakan. Ketiga orang ini seharusnya sudah mengetahui kabar bahwa dia telah melumpuhkan Si Kun, oleh karena itu, mereka memilih untuk menjaga kesombongan mereka. Namun, mereka juga tidak mau menyerah begitu saja pada segel sekte tersebut. Oleh karena itu, mereka membiarkan Qin Shen memprovokasi Lindong untuk memahami kemampuan Lindong.
Lagi pula, meskipun mereka telah mengetahui berita mengejutkan itu, masih ada rasa tidak percaya di hati mereka. Karena Qin Shen mengajukan diri, mereka tentu saja senang mengamati situasinya. Lindong memberi isyarat dengan tangannya saat segel sekte di depan trio Moling terbang ke tangannya. Ketika Qin Shen melihat pemandangan ini, dia mencibir semakin lebar, berpikir bahwa Lindong akan secara sukarela menyerahkannya. Barang-barang itu ada di sini, jika kamu bisa mengambilnya, itu milikmu. Namun, Lindong tidak menyerahkan segel sekte seperti yang diharapkan Qin Shen. Sebaliknya, Lindong dengan lembut membuangnya, membiarkan segel sekte itu melayang di depannya. Setelah itu, dia menatap Qin Shen, sedikit ejekan di matanya. Kamu berani mengejekku? Ekspresi Qin Shen segera menjadi gelap saat melihat ini. Samar-samar seseorang bisa melihat niat membunuh muncul di matanya. Jantung trio Moling berdetak kencang. Sekarang situasinya telah berkembang sedemikian rupa, tidak ada gunanya bagi mereka untuk menyerah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas pelan. Karena Lindong sudah menyatakan posisinya, mereka tentu saja harus mengikuti. Bocah, sepertinya ketenaran kecil itu telah membuatmu melupakan statusmu. Baiklah. Hari ini, aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Mata Qin Shen dipenuhi amarah dingin. Tubuhnya bergerak saat dia menembak, Yuan Power yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Terbukti, dia telah mendorong kekuatan tahap Yuan Nirvananya hingga batasnya. Harus dikatakan bahwa Qin Shen memang cukup kuat. Faktanya, dia jauh lebih kuat dari Sisuan. Sebelum mengatasi kesengsaraan Nirvana kedua, bahkan Si Kun hanya bisa dikatakan memiliki kekuatan yang setara dengan Qin Shen. Pantas saja dia tidak takut pada Lindong. Namun, Qin Shen belum menyadari bahwa informasi yang dia miliki sudah benar-benar ketinggalan zaman sejak beberapa hari yang lalu. Sosok Qin Shen muncul di depan Lindong dalam sekejap saat sebuah pukulan dilempar ke depan. Yuan Power yang tangguh terkondensasi menjadi singa agung yang mengaum saat menyerang Lindong. Sementara itu, tangan Qin Shen yang lain meraih udara, dengan tujuan untuk mengambil 3 segel sekte. Rencana Qin Shen sungguh luar biasa. Menurutnya, pukulan penuhnya sudah cukup untuk memaksa Lindong mundur. Pada saat itu, dia akan mengambil kesempatan untuk merebut segel sekte sebelum memberi pelajaran pada Lindong. Namun, kenyataan terkadang kejam. Lindong mengulurkan tangannya dengan cara yang sederhana di hadapan pukulan kekuatan penuh Qin Shen. Yang pertama meraih singa Yuan Power, menghancurkannya dengan 5 jarinya. Segera, suara retakan terdengar saat singa Yuan Power yang agung dan kuat itu hancur. Hanya dengan sedikit keterampilan ini, kamu benar-benar berani belajar dari orang lain dan memberikan bebanmu. Sungguh memalukan. Lindong menggelengkan kepalanya setelah menghancurkan serangan penuh kekuatan Qin Shen dengan satu gerakan cepat. Sebelum yang terakhir bisa pulih, tangan Lindong mengipasi udara saat angin kencang menyapu seperti badai. Segera, itu menghantam wajah Qin Shen. Suara jernih dan tajam terdengar. Setelah itu, seteguk darah segar dan 2 gigi diludahkan oleh Qin Shen. Tubuhnya terjatuh beberapa kali di udara di depan mata yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Baru pada saat itulah, dia mendarat dengan menyedihkan di Pulau Terapung. Orang-orang yang tadinya hanya ingin menyaksikan keseruan itu langsung berdiri tegak, dengan mulut terbuka sedikit karena terkejut. Semuanya tercengang. Jelas sekali, mereka tidak menyangka kalau Qin Shen akan diterbangkan hanya dengan satu tamparan oleh Lindong. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli Yuan Nirvana. Trio Moling yang awalnya khawatir juga tanpa sadar menelan seteguk air liur. Mata mereka agak terguncang saat melihat sosok Lindong. Baru 2-3 bulan sejak terakhir kali mereka melihatnya. Namun, kekuatan Lindong tampaknya jauh melebihi kekuatan mereka. Terlebih lagi, dia telah mencapai titik di mana mereka bahkan harus menghormatinya. Pria berpakaian hijau dan 2 orang lainnya juga melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang agak rumit dan terkejut. Setelah itu, mereka menoleh ke arah Lindong, yang melayang di udara, sebelum tangan mereka gemetar tanpa sadar. Sepertinya kabar yang mereka peroleh memang benar adanya. Karena dia mampu membuat Qin Shen, yang sudah mencapai puncak Yuan Nirvana, ke kondisi yang menyedihkan hanya dengan sebuah tamparan, bukan tidak mungkin bagi Lindong untuk mengalahkan 2 tahap Yuan Nirvana, Si Kun.
Di pulau itu, Qin Shen, yang seluruh wajahnya berlumuran darah segar, juga menunjukkan rasa tidak percaya di matanya. Dia memandang Lindong dengan sikap menyedihkan sebelum melihat pria berpakaian hijau dan dua orang lainnya yang tetap diam. Akhirnya, dia sepertinya memahami sesuatu dan ekspresinya segera berubah menjadi sangat jelek. Si Kun memang telah melangkah ke 2 level tahap Yuan Nirvana seperti yang kamu sebutkan. Terlebih lagi, aku sudah pernah bertemu dengannya. Di masa depan, kerajaan tebing iblis kemungkinan akan tetap bersikap rendah hati. Oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir kalau aku akan dikejar oleh mereka seperti gelandangan. Lindong menatap Qin Shen dari posisi yang lebih tinggi. Nada suaranya tenang dan tanpa riak sama sekali. Ketiga temanku adalah orang pertama yang mendapatkan segel sekte tersebut. Masuk akal, kalian semua tidak punya alasan untuk merebutnya. Apakah kalian bertiga setuju dengan apa yang aku katakan? Mata Lindong akhirnya beralih ke pria berpakaian hijau dan dua orang lainnya yang tetap diam. Wajah ketiga pria itu sedikit berkedut ketika mereka melihat Lindong fokus pada mereka. Mereka segera tertawa datar, mengangguk dan berkata, jadi ketiga orang ini sebenarnya adalah teman saudara Lindong. Kalau begitu, tentu saja kami tidak akan mengatakan bicara lagi. Hati orang-orang di sekitarnya agak terkejut ketika mereka melihat ketiga kerajaan tingkat tinggi ini bertemu dengan cara seperti itu. Setelah menggabungkannya dengan apa yang dikatakan Lindong sebelumnya, ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Semua orang menyadari dendam antara Lindong dan Kekaisaran Tebing Setan. Jika Si Kun telah melangkah ke 2 tahap Yuan Nirvana, dia pasti akan menemukan masalah dengan Lindong. Pertarungan hidup dan mati pasti akan terjadi ketika kedua belah pihak bertemu. Namun, Lindong masih begitu bersemangat saat ini. Jelas sekali, yang dikalahkan sebenarnya adalah Si Kun, yang telah melangkah ke 2 tahap Yuan Nirvana. Cukup banyak orang yang diam-diam menghirup udara dingin di dalam hatinya ketika memikirkan hal ini. Pantas saja ketiga kerajaan tingkat tinggi ini tak berani bicara banyak. Si Kun, yang telah melangkah ke 2 tahap Yuan Nirvana, juga dihabisi oleh Lindong. Bahkan jika mereka menyerang bersama-sama, kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun melawan Lindong. Beberapa orang diam-diam mengatupkan bibir mereka. Mata mereka menjadi rumit saat mereka menyapu 3 segel sekte di udara. Akhirnya, mata mereka berhenti pada Mo Ling dan 2 orang lainnya dan menghela nafas secara emosional. Tidak ada yang menyangka bahwa ketiga orang ini, dari kerajaan tingkat rendah, akan memiliki pendukung yang kuat. Suasana tempat itu menegang. Namun, tidak ada yang menentang Lindong. Melihat ini, dia tersenyum tipis. Saat dia hendak mengambil segel 3 sekte, tatapannya tiba-tiba membeku. Setelah itu, dia perlahan menoleh, hanya untuk melihat ada banyak sosok di puncak gunung di belakang aula sekte ini yang menatap tempat ini dengan penuh minat. Mata Lindong mengamati beberapa sosok itu. Akhirnya, ia berhenti pada sosok yang dikenalnya dengan sedikit terkejut. Wajah cantik mempesona itu sebenarnya adalah wanita berpakaian merah yang dia temui di lembah granit guntur. Sepertinya dia dipanggil Mo Hongling.